Konflik terkait ulasan produk perawatan kulit atau skincare oleh para influencer kecantikan telah meluas. Tidak hanya menyeret nama para pemilik brand, tetapi juga melibatkan para institusi berwenang. Fenomena ini memicu perhatian publik ketika para influencer dengan jutaan pengikut mulai memberikan ulasan mendalam tentang kandungan dan klaim produk kosmetik tertentu. Namun, apa yang seharusnya menjadi informasi edukatif seringkali berubah menjadi polemik, terutama jika ulasan tersebut tidak didasarkan pada data ilmiah yang valid. Hal ini telah menarik perhatian Komisi 6 DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan untuk menyoroti peran BPOM. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi keamanan dan efektivitas produk kosmetik di Indonesia, BPOM dianggap kurang maksimal dalam mengontrol fenomena ini. Banyak pihak mempertanyakan mengapa ulasan produk yang meragukan atau bahkan berpotensi menyesatkan konsumen bisa begitu bebas beredar tanpa pengawasan. Dalam suasana ini, J.J. Armstrong, seorang pakar hukum yang memiliki rekam jejak panjang dalam isu regulasi dan perlindungan konsumen, mencoba memberikan perspektifnya. Kalau memang ada perkembangan berita demikian, seharusnya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Karena kita tahu bahwa Nikita Mirzani itu kan dikenai pasal konsentrasinya itu pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Karena ini salah satu pasal dari pasal berlapis ya. Jadi karena itu dikenain mengenai pasal tersebut yang terkait dengan dunia maya, dan pada kenyataannya ketika Nikita sudah menjadi tersangka dan ditahan, kita juga bertanya-tanya tentang adanya media sosial yang dimiliki secara sah oleh Nikita itu masih eksis. Karena kita kan tahu kalau kita dalam hal bicara tentang hukum, yaitu perspektif hukum ya, orang ditahan itu kan salah satunya alasannya karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, ya kan. Jadi kalau kenyataannya media sosial salah satunya itu masih eksis dan aktif, entah itu bicara masalah tentang bisnis atau bicara tentang masalah yang di luar dari hal tersebut, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Di sisi lain, Dr. Oki Pratama kini menjadi pusat perhatian publik setelah namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus yang melibatkan dugaan pemerasan terhadap bos skincare oleh Nikita Mirzani. Ia bahkan digadang-gadang masuk ke dalam daftar orang yang berpotensi menjadi tersangka atas keterlibatannya. Prediksi ini sebelumnya telah disampaikan oleh J.J. Armstrong. Kabar mengenai potensi penetapan tersangka ini semakin diperkuat dengan beredarnya beberapa informasi baru di media. Salah satunya adalah dugaan adanya komunikasi intens antara Dr. Oki dan pihak-pihak yang terlibat yang kini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Armstrong menilai bahwa bukti komunikasi semacam ini dapat menjadi salah satu elemen penting dalam menetapkan keterlibatan seseorang. Kalau dalam kacamata hukum saya, Dr. Oki itu berpotensial posisinya menjadi tersangka. Karena saya katakan begini ya, sebelum saya menjawab lebih lebar dari hal statement atau premis yang saya buat tadi, kita tahu kok
bahwa di dalam konteks aturan BPOM, di dalam konteks aturan BPOM terkait tentang kosmetika, ya, itu ada empat hal yang fundamental yang kita harus pahami, terutama pengusaha skincare ya. Pertama, pengusaha skincare itu dia harus patuh terhadap yang namanya persyaratan bahan kosmetika. Kedua, pengusaha skincare dia harus taat terhadap bagaimana cara pembuatan kosmetika. Yang ketiga, pengusaha skincare itu harus taat yang bagaimana posisi produknya mengenai keterkaitan izin edar. Dan yang terakhir, pengusaha skincare itu harus paham dengan yang namanya pengawasan. Pengawasan di sini yang dimaksud di dalam aturan BPOM, ya, itu jelas kok. Di situ ada ketentuan, ya, bahwa produk, ya, itu diawasi oleh BPOM sebelum produk itu dipasarkan, pre-market ya, dan setelah produk itu dipasarkan, post-market, ya kan? Nah, implikasi dari mengenai free market dan post-market, masyarakat itu diperbolehkan untuk melakukan suatu pelaporan terhadap mengenai tentang iklan kosmetika, penandaan kosmetika, dan sebagainya lah. Nah, keterkaitan mengenai pengawasan tersebut, ya kan, yang berhak untuk melakukan review itu adalah orang yang mempunyai kapasitas, ya, dia mempunyai kedudukan hukum yang sah, baik dari produsen maupun dari instansi, yaitu BPOM. Jadi di luar dari hal tersebut, ya, itu tidak diperkenankan kalau kita bicara tertib dan patuh terhadap aturan BPOM tentang kosmetika. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.